di sebuah gang sempit pinggiran kota, tinggallah seorang ibu bernama Bu Marni, penjahit rumahan yang hidup sederhana. Suaminya telah meninggal ketika anaknya, Rizky, baru berusia 5 tahun. Sejak itu, Bu Marni menjadi satu-satunya tumpuan hidup anak semata wayangnya. Setiap hari, Bu Marni menjahit dari pagi hingga malam. Tangannya kapalan, matanya mulai rabun, tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia hanya punya satu cita-cita, agar anaknya bisa sekolah tinggi dan hidup lebih baik darinya. Rizky tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia tahu perjuangan ibunya tak ringan. Setiap malam, ketika temannya bermain, Rizky belajar di bawah cahaya lampu temaram. Lampu yang kadang nyalanya redup karena tagihan listrik belum dibayar. Pada suatu hari, Rizky hampir tak bisa ikut ujian nasional karena belum bayar SPP. Bu Marni pun diam-diam menjual mesin jahit tua satu-satunya, hanya agar anaknya bisa ikut ujian. Rizky menangis ketika tahu itu, tapi Bu Marni hanya tersenyum. "Jangan pikirkan ibu, kamu sekolah yang benar, itu cukup." Waktu pun berlalu. Kerja keras Rizky membuahkan hasil. Ia mendapat beasiswa kuliah di universitas ternama. 4 tahun kemudian, ia lulus dan langsung diterima kerja di perusahaan besar. Hari itu, Rizky pulang ke rumah dengan setelan jas rapi. Di tangannya ada satu bingkisan. "Ibu," katanya pelan sambil menahan tangis. "Ini untuk ibu." Bu Marni membuka bingkisan itu, sebuah mesin jahit baru dan selembaran surat undangan kelulusan dengan nama Rizky. Tangis pun pecah di ruangan sempit itu, bukan karena sedih, tapi karena cinta dan perjuangan telah menemukan hasilnya. Setelah lulus, Rizky mulai bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Gajinya pertama bukan untuk dirinya. Ia pulang ke rumah membawa kantong belanja penuh, beras, minyak, kain baru, dan yang paling istimewa, baju kebaya berwarna merah marun yang ia pesan khusus untuk ibunya. Ibu selalu menjahitkan baju buat orang lain, tapi kali ini biar Rizky yang menjahit kebahagiaan buat ibu, katanya sambil memakai kebaya itu ke tubuh ibunya yang mulai menua. Beberapa bulan kemudian, Rizky menyicil rumah kecil di pinggir kota yang lebih layak. Ia membawa ibunya pindah, meninggalkan kontrakan sempit yang dulu penuh kenangan dan air hujan bocor. Tapi, Bu Marni tetap ingin menjahit, meski tak perlu lagi. Ibu bukan cari uang lagi. Ibu cuma takut kalau tangan ibu berhenti bekerja, hati ibu takut sepi. Rizky pun membelikan kemeja kecil dan memasang papan nama sederhana di depan rumah mereka. "Jahitan Marni dari tangan ibu untuk dunia." Hari-hari berjalan tenang, hingga suatu hari Rizky mendapat promosi besar, tawaran kerja ke luar negeri. Gajinya berlipat ganda, fasilitas lengkap, tapi satu hal jadi beban pikirannya, meninggalkan ibu seorang diri. Ia bimbang, tapi malam itu Bu Marni duduk di sampingnya dan berkata, "Pergilah, ibu tidak pernah mengikatmu untuk tinggal. Ibu membesarkanmu bukan untuk menahanmu, tapi untuk melepasmu terbang lebih tinggi." Air mata Rizky jatuh. Ia berlutut dan mencium tangan ibunya. "Ibu, doakan aku ya, biar kemanapun aku pergi, aku tetap anak ibu yang dulu, anak penjahit kecil dari gang sempit." Tahun-tahun pun berlalu, Rizky sukses di negeri orang, tapi ia tak pernah lupa daratan. Setiap bulan ia pulang, atau kalau tak bisa, ia kirim video call sambil menunjukkan proyek-proyek besar yang ia pimpin. Hingga suatu hari, sebuah penghargaan besar datang. Rizky terpilih sebagai tokoh inspiratif nasional berkat dedikasinya membangun program pendidikan gratis untuk anak-anak miskin, terinspirasi oleh perjuangan ibunya dulu. Saat naik ke panggung, ia hanya membawa satu foto Bu Marni sedang menjahit dengan senyum lelah namun tulus. Lalu ia berkata, "Jika saya hari ini berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena seorang ibu yang tak dikenal dunia, tapi telah menjadi dunia saya. Nama Bu Marni, penjahit kecil dari gang sempit yang menjahit masa depan saya dengan air mata dan doa." Tepuk tangan bergemuruh, kamera menangkap air mata di pipi Rizky, dan jauh di rumah, Bu Marni menonton dari televisi kecil sambil mengusap foto Rizky yang ia tempel di mesin jahitnya. Ia tersenyum. Akhirnya, benang perjuangan ini terjahit sempurna.